Pesantren yang selama ini identik dengan istilah latar belakang ataupun kesan buruk lainnya sedikit banyak mulai terbenah dan menyangkal segala macam stigma buruk yang melekat padanya. Salah satunya dengan semakin maraknya pesantren yang turut bergeliat dalam dunia bisnis. Tentunya dengan Kopontren, koperasi pondok pesantren yang mereka punya, semisal Sidogiri dengan BMT OGT Sidogirinya ataupun Kopontren Tekad Mandiri yang dimiliki oleh PP Tebu Ireng. Sebagaimana unit bisnis pondok pesantren, Kopontren tentunya mendapat apresiasi dari pemerintah. Kopontren adalah koperasi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren guna menunjang seluruh kebutuhan warga yang berada di dalamnya. Dan juga suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan oleh orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Adanya koperasi pondok pesantren merupakan salah satu badan usaha milik pesantren BUMP yang bergerak dalam sektor peningkatan ekonomi. Keberadaan gerakan koperasi di kalangan pesantren sebenarnya bukanlah cerita baru, sebab pendiri koperasi pertama di bumi Nusantara adalah Patih Wiratmaja, seorang muslim yang sadar menggunakan dana masjid untuk menggerakkan usaha simpan pinjam dan menolong jamaah yang membutuhkan dana. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami berusaha mengupas tentang bisnis plan pendirian Kopontren 1887 yang ingin kami canangkan. Nah, mengapa dan bagaimana Kopontren ini? Sebelumnya kita ketahui bahwa secara historis koperasi mempunyai peranan yang fundamental dan sangat vital dalam hal kemajuan perekonomian bangsa. Bahkan Bapak Insinyur Muhammad Hatta yang menginisiasi pendirian koperasi di Indonesia memaparkan bahwa koperasi ini merupakan sokok guru perekonomian bangsa. Bahkan dalam Dinas Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur diwartakan bahwa pada sedekade yang lalu ada sekitar 134.463 unit koperasi yang ada ataupun yang berdiri. Nah, ini tentunya sedemikian tahun dan per tahunnya akan mengalami eskalasi yang cukup signifikan. Di sisi lain, pesantren yang kita tahu merupakan lembaga pendidikan yang sangat fenomenal, bahkan mampu menjaga eksistensinya hingga era modern. Sebagai lembaga pendidikan tradisional merupakan lembaga yang sangat luar biasa lah untuk bisa mempertahankan kedudukannya sebagai lembaga pendidikan yang tetap eksis di era modern saat ini. Bahkan mampu melakukan ekspansi ke dalam berbagai sektor, tak terkecuali dalam sektor ekonomi. Salah satu contoh kecilnya adalah berdiri menjamunya Kopontren yang ada. Contoh kecilnya saja semisal Kopontren Basmalah yang didirikan oleh pondok pesantren sendiri, ataupun Kopontren lain yang juga berdiri Kopontren. Demikian daripada itu, hal ini menginisiasi kami selain untuk memajukan perekonomian bangsa sebagai akar rumput, kami juga ingin mengembangkan sektor bisnis pesantren. Maka kami mencanangkan pendirian Kopontren 1887. Nah, mengapa harus 1887? Karena ini merupakan bentuk penisbatan kita terhadap pondok pesantren kami, Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Pondok Pesantren An-Nuqoyah berdiri pada tahun 1887. Oleh karenanya kami menamakannya Kopontren ini dengan Kopontren 1887 dengan mengharap keberkatan dan juga doa bagi para muslim. Di sisi lain, ada beberapa visi misi dari Kopontren 1887. Visi kami adalah menciptakan Kopontren yang bermanfaat bagi umat. Dengan misi yang pertama, menjadikan Kopontren 1887 sebagai lembaga yang aktif mensosialisasikan urgensitas Kopontren, lebih-lebih koperasi secara umum dalam hal pengembangan perekonomian bangsa. Yang kedua, yaitu menciptakan peluang ekonomi, dalam artian menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan lapangan usaha bagi kalangan masyarakat yang ada di sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Dari beberapa
beberapa pemaparan yang sudah disampaikan oleh teman saya yang pertama tadi, kami akan sedikit menganalisis dari adanya pendirian Kopontren An-Nokoyah 1887 di sini. Yang pertama, ketika kami membaca dari kelebihan adanya pendirian lembaga ini, yaitu di mana Pondok Pesantren An-Nokoyah itu sendiri merupakan salah satu pondok pesantren yang saat ini sudah banyak dimungkini para santri baik dari kalangan Madura juga ada di luar Madura seperti itu. Hal ini yang sangat menjadi kelebihan adanya Kopontren nantinya yang akan kami canangkan, bagaimana nanti dari para santri itu sendiri bisa melakukan tabung menabung di adanya pendirian Kopontren An-Nokoyah 1887, dan juga adanya keberadaan Pondok Pesantren An-Nokoyah yang juga keberadaannya ada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini juga menjadi suatu kelebihan dari adanya pendirian Kopontren An-Nokoyah 1887, di mana nanti masyarakat juga bisa menjadi anggota di adanya Kopontren An-Nokoyah 1887. Ketika kami membaca dari adanya tantangan yang nantinya bakal menjadi masalah ataupun menjadi hal yang akan kami hadapi, yaitu yang pertama, di mana adanya banyak lembaga-lembaga khususnya yang sama dengan lembaga kami, yang hal itu juga nanti menjadi suatu tantangan agar masyarakat yang pada kenyataannya hal itu berpihak kepada kami, bisa-bisa itu nanti bisa berpihak ke lain dari adanya Kopontren kami seperti itu. Kalau masalah adanya kekurangan dari pendirian yang akan kami realisasikan, yaitu yang pertama, di mana letak adanya geografis ataupun keberadaan Pondok Pesantren An-Nokoyah yang pada kenyataannya ada di Bukit Lancaran, atau bisalah kita artikan gunung seperti itu, yang intinya sangatlah kurang dijangkau oleh para orang seperti halnya di perkotaan seperti itu. Hal itu yang menjadi kekurangan nantinya ketika masa pendirian. Dan juga adanya beberapa peluang sebagaimana yang sudah disampaikan oleh teman kami yang pertama tadi, bahwasanya Kopontren di sini sebagai suku pendukung adanya lembaga perekonomian yang berprinsip syariah seperti itu, yang seperti halnya disampaikan oleh Bapak Muhammad Hatta seperti itu. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Selanjutnya mengenai perencanaan. Sebagaimana lazimnya, perencanaan, planning merupakan gerbong awal dalam menepati tujuan yang kita canangkan dalam berorganisasi. Dalam tahap ini, kita akan disuguhkan berbagai bentuk perencanaan yang akan dijalankan ke depan. Demikian, daripada itu planning merupakan hal yang fundamental lagi vital dalam manajemen. Manajemen SDM, sumber daya manusia, dalam menjalankan unit usahanya sebagaimana lazimnya koperasi. Pimpinan tertinggi pada komponen Kopontren 1887 adalah terletak pada anggotanya yang mereka jalankan. Demikian dengan rencana program, kegiatan, belanja dan sebagainya, mereka sangatlah punya peran. Akan tetapi dalam menjalankan roda organisasinya, Kopontren 1887 mengangkat pengurus harian sebagai pimpinan organisasi. Mereka lah yang diberikan mandat untuk menjalankan Kopontren 1887. Mereka terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan juga mereka akan dibantu oleh unit yang lain dalam realisasi di lapangan. Dalam manajemen operasi akan ditetapkan pada lembaga Kopontren 1887. Kami di sini mempunyai beberapa prinsip, diantaranya yaitu tidak menggunakan sistem bunga. Yang kedua, berprinsip jual beli. Yang ketiga, prinsip bagi hasil. Yang keempat, prinsip non profit. Jadi dari beberapa prinsip itu kami akan menerapkannya di lembaga Kopontren 1887. Selanjutnya yaitu di manajemen pemasaran, yang mana dalam manajemen pemasaran di sini
beberapa strategi yang akan kami terapkan nantinya pada lembaga Kementerian 1887. Yang pertama, strategi yang pertama yaitu membuat pamflet atau brosur-brosur dan menyebarkannya sehingga bisa diketahui oleh santri dan masyarakat sekitar dan bisa bergabung kepada dan bisa menjadi anggota Kementerian 1887. Dan strategi yang kedua di sini yaitu kita membuat tim-tim khusus dan memasarkan produk-produk yang ada di Kementerian 1887 dan juga sehingga bisa diketahui oleh santri dan masyarakat sekitar dan bisa bergabung menjadi anggota Kementerian